uh, what's in their mind gitu ya, about the concept of savior, savior ya, savior gitu kan, savior, the konsep keselamatan dalam Islam gitu, ya kan? Coba I will type here konsep keselamatan, but I need in Arabic. Keselamatan ini aja lah. بدأت تصيبه الآفات. Dia punya anak usia 3 sampai 11 tahun dan mulai khawatir dengan tontonan mereka sehari-hari. Kalian wajib punya tablet ini. I think I have to invite my mom. Keren. Iya dong. Yeah, I have to call my mom, then I will let her prepare konsep keselamatan dalam Islam. Terus nanti dia naik ke sini, gitu ya. Cocok, Kak. Coba gue telepon dia dulu ya, sebentar ya. Tapi I will use another call, another phone. Yeah. Mute aja. وبدأ يموت أولاده ولدا بعد الآخر ولا يسمع من أيوب عليه السلام إلا Ini kisah Nabi Ayub. وحمد الله والاسترجاع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع Channelnya, Kak, lihat channelnya, Kak. من الأموال والأنفس. Ya, bisa Arab KB. Apa itu? Syekh Nabil Al-Awadi, punyanya dia sendiri. Oke. Punyanya dia sendiri. Punyanya Syekh Nabil Al-Awadi sendiri. Ibu jam segini tuh ngajar, ibu aku jam segini ngajar, terus nanti sebentar lagi tidur, nanti jam 1 dia ngajar, hari Jumat itu dia ngajar di Private. Udah nanti Maksudnya preparation. Ngajar di masjid, di musola di komplek. Komplek rumah. Madam mau nanya hukum memajang tanduk rusa di dinding rumah itu gimana? Tanduknya doang, nggak ada palanya. Kan ada hadisnya tuh ya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, jangan memajang lukisan, katanya kan kayak gitu. Lukisan lah ya. Lukisan, foto yang menyerupai sesuatu. Itu tapi khilaf, ada khilaf. Palanya tapi dari kayu. Nah, itu dia. Jangan sampai kita ini yang melihat, ini hadisnya kan nggak boleh tuh ya, nggak boleh memajang lukisan apa, karena nanti orang yang melukis, orang memahat itu dengan orang yang memuji, ih cakep banget, keren banget, bagus banget, itu akan diminta sama Allah untuk memberikan nyawa. Itu gue tahu hadis itu pas kelas 5 SD. Waktu itu disuruh ada tugas melukis, dan gue melukis bagus banget, perempuan pakai jilbab gitu. Terus tiba-tiba ada saudara datang, sepupu kayaknya, kenapa Intan nulis bikin kayak gini, emang kenapa? Dikasih tahu hadisnya, baru gue, oh masa sih gitu, jadi yang kayak gimana gitu, takut. Berjalannya waktu di Saudi apalagi ya, Saudi benar-benar nggak boleh tuh yang menyerupai makhluk hidup ya, yang menyerupai makhluk hidup. Terus apa namanya, kecuali foto untuk kepentingan kayak imigrasi kayak gitu-gitu lah, untuk kepentingan administrasi. Nah, kalau aku ditanya bagaimana hukumnya, satu, gue bukan yang memberikan fatwa, gue juga bukan mujtahid, gue bukan apa, tapi itu kan fikih ya, fikih yang bisa berubah, mengambil silahkan keyakinannya apa. Hadisnya kan nggak boleh menulis, memahat, menggambar, memeong semua segala macam yang sangat menyerupai, apalagi sampai menyerup kita nih, sampai kita yang melihatnya kagum banget, ih ya Allah cantik banget, kok mirip banget sama aslinya. Bukan memotret ya, beda loh memotret, itu melukis, memahat, karena zaman itu belum ada teknologi potret. Jangan sampai kita ini, if I'm not mistaken, kalau aku nggak salah ya Bang, waktu itu dengar ceramahnya salah seorang ustadz yang sangat aku respect gitu ya. Beliau mengatakan bahwa antara bolehnya itu tidak masalah, yang masalah itu jangan sampai kita ini gitu ya, mengatakan bahwa wah itu tuh mirip banget sama aslinya. Tapi kalau aku
yang kepala-kepala gitu, kepala rusa. Gue nggak mau menghindari. Karena yang namanya setan itu ya, pasti foto aja gue menghindari banget pajang di rumah-rumah gitu loh. Satu lebih cenderung ke yang enggak lah gitu. I prefer not to put the picture. Gue lebih seneng kaligrafi kalau enggak kaca. Kalau gue ditanya hukumnya, saya pribadi saya mengatakan nggak mau bilang dosa, nggak mau apa, nggak tahu gitu loh ya. Tapi ini hadisnya seperti ini, silakan mengambil hukum gitu. Yang ulama mengatakan nggak boleh sama sekali, ada yang mengatakan it's okay, santai aja gitu. Kalau aku lebih memilih yang nggak gitu loh. Gitu bang. Jadi kadang-kadang ya, coba aja kalau malam. Kalian ngerasain nggak sih? Kalau gue tuh bisa ngerasain kalau, ih pernah nih kalau di kampung-kampung itu kan banyak tuh ya, oh, kepalanya bikinan tapi dia menyerupai macan gitu. Kok kalau masuk rumah ada itunya, rumah ada itu, ini apaan sih gitu. Terus gue liatin gitu. Itu kayak matanya tuh kayak gerak kayak ngomong sama gue gitu. Sama Beneran. sama aku Matanya juga. tuh kayak ngomong sama gue. Terus gue bilang, "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Karena hal-hal kayak gitu mereka roh-roh jahat ya, setan-setan itu bisa masuk ke dalam itu. Iya, di rumah saya udah 20-an tahun dipajang. Ganti aja, Bang, ganti. Gantinya kaligrafi yang doanya Nabi Sulaiman itu, hadza min fadli rabbi liyabluwani an ashkur am akfur. Surat Saba kalau nggak salah. Ya, kalau kita lihat lukisan kita tapi kita mengaguminya dengan benar, kita ya maksudnya masya Allah tabarakallah gitu ya. Maksudnya jangan sampai kita nih menduakan apa yang maksudnya jangan sampai kita nih menyerupai kayak Allah. Nggak ada sih, insya Allah kita nggak ada perasaan kayak gitu ya. Kita tetap mengagungkan Allah yang maha kuasa gitu ya. Kayak gitu. Nggak, jangan sampai kita nih lupa mengatakan masya Allah tabarakallah. Kayak gitu. Kayak kisah dua pemilik kebun di surat Al-Kahfi. Kisah pemilik dua kebun di surat Al-Kahfi. Gue harus buka ininya biar nggak salah ngomong dah. Kisah pemilik dua kebun di surat Al-Kahfi dan saling mengagumi kebunnya. Dua-duanya lupa mengucapkan kalimat masya Allah tabarakallah gitu. Akhirnya kebunnya besoknya dalam keadaan seperti lalat-lalat yang meong, lalat-lalat yang itu yang Alat-alat memang gimana? lalat-lalat yang terkapar. Lalat-lalat yang terkapar. Filter ini tuh bagus tapi jelek gue karena aslinya juga gue belum menyuci. Cantik, astagfirullah dari tadi orang ya dari kemarin. Bagusan ini. Kakak baru bangun tuh. Ya baru bangun kelihatan ya. Belum dicuci mukanya belum wudhu. Ini dia nih, sebentar. Bentar. Kamu sekolah lagi kak? Enggak bisa. Kesiangan. Astagfirullah. Kalau ada bapaknya diseret gitu. Emang kalau gue kayak begitu, biarin aja. Selama akademisnya bagus, gue tuh kadang-kadang begitu jeleknya ya. Selama walaupun tapi nanti mempengaruhi nilai absen, dalam hati gue udah biarin aja nggak apa-apa. Yang penting anak gue bahagia, gak tertekan. Ih, gue nggak mau. Gue juga kayak begitu soalnya. Jadi dua-duanya ini oversleep. Enggak, kalau gue bangunin. Oh. Enggak, kalau gue juga modelnya ini anak ini ininya kan fisik apanya darah apa kayak ya, karakternya tuh ada kayak gue-nya gitu, nggak bisa diatur, nggak bisa ini, tapi ininya tuh lebih cerdas lah, lebih encer gitu, dia absorbing cepet banget gitu, dia absorbing apa yang di-explain dia bilang ya nggak tahu gitu, nggak seneng ditanya. Gue juga nggak suka ditanya orangnya tadi belajar apa, gak usah nanya gitu, judes apa ada bukan. Makanya gue paling paham dia. Iya, paling nggak seneng apa sih, yang penting udah gue udah ngerti gitu. Terus kalau ngerjain soal itu cepet banget, tapi ntar ada yang kelewat aja 1, 2 gitu. Abis itu guanya abis itu guanya kesel karena kenapa sih salah gitu. Ada begitunya gitu loh, ada salah-salahnya. Tapi
suka cepet puas dengan ya udahlah gitu modelnya. Kalau bapaknya enggak, outstanding terus kan. Almarhum itu kalau lihat sertifikat apanya outstanding dari SD sampai dia di Air Force itu outstanding, beberapa sertifikatnya tuh outstanding. Terus mau gue tunjukin sama dia udah dirobek-robek kamar almarhum gitu. Nggak usah katanya, soalnya kalau ada itu gue suruh-suruh kerja, gue suruh-suruh masuk loh ke itu gitu, nggak mau, dia nggak mau gitu. Sama dia kan, tapi kan kalau dia itu kan ada apresiasi dari aku, jadi kan dia dengan bangganya kalau pulang sekolah, I have something for you gitu, surprise gitu, dia tunjukin kan, orangnya seneng digituin. Cuma bedanya dia cowok, dia kan nggak, gue mengertinya dia masih kecil. Nanti kalau dia sudah 17, baru nih otaknya tuh krek gitu. Sekarang aja kan Masya Allah, he knows responsibility gitu ya, as a man apa. Terus masih, Masya Allah lah, masih bagus lah. Cuma kadang-kadang guanya aja yang ini, kalau misalkan kayak gitu, wajar banget lah. Dibanding yang lain-lain, na'udzubillah min dzalik kan. Kalau kita compare banyak yang, na'udzubillah ya, banyak yang ya kayak gitu kan, kayak Pak Dik-Dik BNN gitu kan, banyak kan yang lari ke situ. Kalau ini kan enggak, larinya mungkin yang ngambek apa, tapi masih tetap he still listen to me when I took his gadget gitu. Nggak ada perlawanan kayak gimana, because he knows that he made a mistake gitu. Kayak gitu. Mana gue lagi nyari apa namanya, lagi nyari yang pemilik 2 kebun itu loh, yang lupa mengucapkan Masya Allah gitu. Tapi ini nih, kisah Nabi Musa mencari ilmu. Kisah Nabi Musa, ya itulah di surat Al-Kahfi itu banyak kisah ya. Surat Al-Kahfi banyak kisah. Tapi yang mau gue highlight sebenarnya itu yang mereka subhatnya itu, apakah ada keselamatan dalam Islam gitu. Karena mereka bilangnya kan, Kak, ini judulnya apa Kak? Ganti stiker Kak. yang disalib itu, sebentar, gue belum ini. Yang disalib itu Dapat 2 konten kemarin. 2 apa? Permulaan hidayah sama penciptaan Adam dan Hawa kan. Ini sekarang apa? Apakah ada keselamatan dalam Islam? Konsep keselamatan dalam Islam. Nah ini dia, surat Al-Kahfi ayat 39. Tapi sebelum kita masuk ke situ, sebelum kita masuk ke konsep keselamatan dalam Islam, ayat 39 surat Al-Kahfi. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Ya, Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Gitu. Ini surat Al-Kahfi tuh surat yang penuh hikmah kayaknya, harus itu. Harus. Jadi kenapa kita harus baca sholawat ya? Al-Azab berapa sih? Perintah sholawat itu 59. 59 apa 56? Bentar. Gue pengen cari ininya, YouTube yang limaza, apakah ada konsep keselamatan dalam Islam gitu kan, yang kayak gitu. Enggak, pakai bahasa Arab. Limaza Nakoro. Keyboardku juga aku aktifin bahasa Arab. Ngetik sendiri, dia nyambung sendiri ya Kak? Iya. Arabik. Ya aku setup juga bahasa Arab, padahal nggak bisa bahasa Arab. Oh, alhamdulillah gue keringetan loh, karena gue minum. Iya, karena gue minum pakai ini, kopi hitam. Nih guys, this is my coffee. Kan semalam Bapak nggak jadi makan kan? Nggak jadi makan. Terus langsung kopi. Masya Allah. Strong ya lambungnya ya. Alhamdulillah. Gue dulu GERD parah.
Terus gue ganti semua makanan real food. Tuh jawaban ini semua sebentar dah. Ini Pengen lah dengerin ibu salat yang isi. Ibrahimiyah, salawat Ibrahim. Aku janjian dulu sama ibu malamnya buat live bareng bikin kajian kayak gini kak, keren pasti. Oh, mau diobatin. Bang, Siapa? Bang Zakir mau treatment nggak sama kakak Sarah? Japri ayah, Japri. 2 jam aja, Tapi insya Allah itu. makanannya diganti semua, nanti bisa. Enggak. Ah itu teknis kak. Obatin secara Gue pasang status apa tadi? Lama banget sih ini. Jadi gini, GERD itu ya semua dari pikiran. Jadi kalau dia berpikir terlalu stres, kenapa? Itu si Daeng di mana kak? Di Makassar apa di Jakarta? Makanan. Jadi makanan yang mengandung tepung. Di Makassar dia. Tepung, nasi, itu sifatnya kalau kita makan, apalagi tepung-tepungan ya, roti, biskuit, itu kesannya kayak nggak apa-apa, ini soft di lambung, padahal tidak. Jadi makanan jenisnya itu ada asid, ada basa, ada asam, ada basa. Nah, makanan-makanan asid ini kayak coklat, kayak siapa namanya? Tepung-tepungan, manis-manis, gula itu termasuk susu, dairy product tuh susu, keju, mentega, turunannya, yogurt semua itu turunannya itu kayak gitu, itu membuat badan kita asam. Nah, asam itu mengakibatkan badan kita nih karatan dan memproduksi apalagi lendir memproduksi lendir dari dairy product, dari biskuit, tepung-tepung itu memproduksi lendir, ya. Nah, kalau kebalikannya, kalau seimbang makanan itu kita masukin juga buah-buahan, sayuran gitu ya, ikan, telur, real, asli, makanan asli, nggak ada pabriknya, nggak ada expiry dates-nya, disinari matahari gitu ya. Satu tanah disinari matahari, ada bijinya, buah-buahan yang ada bijinya, sayur-sayuran yang memang tumbuh gitu ya. Kalau seimbang makanan tadi dengan buah-buahan dan sayuran, oke, badan kita oke gitu ya. Tapi kalau misalkan lebih banyak, let's say junk food itu lebih banyak daripada makanan sehat, maka yang terjadi adalah tubuh kita terjadilah nanti proses penuaan, proses pengapuran, kolesterol nggak balance, akhirnya nggak balance. Nah, dari efek kimia itu, kan itu reaksi kimia, namanya di tubuh kita kan namanya reaksi kimia. Nah, akhirnya bisa naik ke pikiran kita gitu loh. Dan itu yang mempengaruhi. Akhirnya, aduh kenapa ya kok sakit lagi, aduh kenapa ya kok begini, lebih parah. Bahkan dari pikiran itu mengakibatkan reaksi kimia yang lebih parah lagi. Makanya kenapa Rasulullah itu menganjurkan kita berpuasa. Banyak banget kan kalau kita puasa manfaatnya. Awalnya lemes karena gula kita turun. Tapi lama-lama kalau kita terbiasa, enak banget, badan enteng, itu berasa. Badan enteng ini juga pikiran juga cemerlang, tidak ada, there is no nggak ada syadad. Iya apa sih gue ngomong, nggak ada ini, nggak ada apa, nggak ada tutup, terbuka. I mean pikiran terbuka, tenang gitu ya. Karena apa? Karena perut kita, lambung kita itu bekerja, ketika makanan masuk, lambung kita tuh bekerja semuanya, badan kita tuh bekerja.
sakit lambung mengakibatkan seluruh tubuh kita ini udah kayak luluh lantak. Itu ya udah nenek-nenek bener. Apa Kak, namanya? Lambung aku tuh kita akun ini bentar kalau kita sakit biar jadi momot. Ini kan gak momot. kali kita kena sakit lambung itu udah lemes banget. Karena memang dia pusatnya kan, dia mesinnya. Makanya satu-satunya pengobatan, satu-satunya dokter terbaik diri ya. Kedua, obat yang terbaik adalah puasa. Di sini nih masalahnya kita di sini, mulut banyak makan, akhirnya perutnya kerjanya berat gitu kan. Terus apalagi jadi tugas kita adalah membersihkan makanan, membersihkan apa namanya? Membersihkan diri kita. Pokoknya kita harus makan yang sehat-sehat gitu loh. Caranya gimana? Kan kita biasa makan donat, makan apa namanya? Makan yang manis-manis gitu kan, terbiasa dengan itu susah banget kok kita nggak bisa ya. I cannot control because I used to eat pizza, spaghetti, something gluten gitu. Nah itu yang harus kita hindari. Gimana caranya? Udah saya buktikan benar, betul. Gitu. Jadi mulai sekarang dan seterusnya kita harus pandai, harus bijak memilih makanan apa yang masuk. Kalau tubuh kita lagi pengen craving ya, craving tuh ngiler banget gitu loh, makan sesuatu yang manis, asin gitu. Tandanya tubuh kita kurang magnesium. Nah, magnesium itu banyaknya di mana? Di pisang, ubi, singkong yang putih. Emang kita mau makan satu singkong 1 kilo sehari gitu kan? Bisa aja, tapi nggak boleh makan sama apa-apa. Ada yang bilang, jangan makan durian nanti kolesterol begini-gini. Kenapa kolesterol? Karena kita habis makan nasi dengan soto yang ada santannya. 1 jam kemudian atau 3 jam kemudian kita makan durian, pasti ada reaksi kimia. Tapi saya pernah buktikan, tiap hari aku nggak makan. Kita cuma makan buah kayak makan rambutan. Habis itu 1 jam kemudian makan orange, 1 jam kemudian makan alpukat, 1 jam. No sugar, no salt, no rice, no gluten. It's okay, I have no problem. Nggak ada masalah. Selamat pagi, Kay. Oten ya? Hutan nggak? Yang kemarin menye-menye. Selamat pagi. Halo. Pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Kay. Lu mau apain, Kay? Ada apa, Kay? Selamat pagi. Enggak, saya denger dulu yang tadi. Ya, pagi. Ada apa, Kay? Ini kajian internal, Kay. Bahasa Gamayu. Oke, Iya yang kan mau saya disampaikan. simak dulu. Apa yang mau disampaikan? Oke, ada yang mau disampaikan? Ini kan bahas tentang soal kesehatan ya. Iya kan? Enggak, itu tadi jawab pertanyaan orang. Iya mau apa? Oh. Ini room apa Untuk nih? yang Debat GERD. lintas agama Yang GERD ya. atau gimana? Mana ada? Bukan room debat ini, bukan. Mau sembuh cepat. Itu cepat banget sebenarnya. Cepat banget. 1 pekan aja udah sembuh. Gue yakin banget. Mau ada radang, mau apa. Jadi coba aja 1 pekan itu satu minumnya air hangat sama madu. Yang kedua minum jamu kunyit jahe campur pakai madu, nggak pakai gula aren, nggak pakai gula putih, madu. Hah? Apa? Mbak mana? Apa? Lanjut kakak. Belum, debatnya belum mulai. Ya, ini room pakai akal sehat ya. Jadi kembali ke rimpang, kembali ke dalam rimpang. Untuk yang GERD, karena GERD itu kan asam lambungnya meningkat. Terus nanti kalau udah sehat, karena serai itu untuk orang yang hipertensi ya. Jadi kalau kita orang yang punya penyakit lambung dikasih serai, nanti vertigo dan bisa limbung gitu ya. Di skip dulu. Kalau mau
cengkeh, ya cengkeh diseduh atau dikunyah. Kalau aku dulu dikunyah. Cengkeh itu aku punya 3, Oh my aku god. punya pakai madu hangat. Itu benar-benar menolong. Yang punya virus, yang punya apa? Cengkeh dikunyah. Apa dah? Ngelag ya? Coba kayaknya gue pindah ke sana, pindah ke meja. Kakak delay. I will move to the table. I will move to here. Kelihatan ya tangan gue? Astagfirullah. 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 Wa atubu ilaih. Bedanya sama itu kak, astagfirullahalazim sama astagfirullah wa atubu ilaik apa kak? Astagfirullahaladzim. Aku beristighfar kepada Allah yang Maha Agung. Nah itu Astagfirullah wa atubu ilaik. Aku bermohon ampun kepadamu dan bertobat kepadamu. Gitu. Atubu ilaik. bagusan yang kedua. Iya siap. Kepadamu. Gitu. Sama aja lah. Yang penting yang bagus yang dari hati. Istighfarnya bener-bener. Jangan istighfar nanti dosa lagi kayak gue. Kerjaannya bikin dosa mulu. Istighfar tapi nggak apa-apa. Allah tuh enggak. Allah tuh senang orang yang mengaku dosa, tapi Allah juga tahu kan orang yang bohong, orang yang pura-pura. Ngelag nggak di sini? Enggak aman. Allah tuh tahu orang yang Enggak nge-lag, cuman kakak dengar kita delay about 2-3 detik. masa Tuh kan baru di respon. lebih cantik. Lebih cantik ini pakai filter soalnya gue belum mandi. Aisyah. Fatime kata Bang Novi. Patime. Ya, Patime. Dia selalu manggil gue tuh Patime, nggak tahu. Padahal udah tahu nama gue si Meong. Sarah Meong. Aduh. Sarah. Terlupa apa. Udah lah gue panggil Patime aja kata dia gitu. Ya udah nggak apa-apa bang. Daripada situ, Iya daripada situ Dokter Kusman. Tapi kalau nama Indah dia inget. iya. Emang nama gue, berarti emang nama gue tuh nggak cocok Intan itu, makanya Sarah juga mungkin nggak. Jadi mungkin Indah. Dulu gue pernah, enggak bener. Dulu gue pernah disuruh ganti nama gue Indah gitu. Dan Intan, Indah. Tapi karena gue pernah di Riyadh ya, sampai si Vina itu, udahlah lu ganti nama mulu, katanya nama lu Jubaidah. Kurang Bagus. ajar lu ya Vin. Lu apaan sih ganti-ganti nama lu? Terus kan nama recorded they used to call my previous name gitu loh. Aneh aja sih. Terus ada satu grup juga namanya Indah. Sekarang dia di Malaysia gitu. Dia ya ampun. Terus kalau udah deh kalau nggak ada Mbak Intan itu ya susah serunya katanya. Alah lu ngomong cocok Zubaidah. Adik-adik kakak. Markodol, Saradol, Markodol. Sarah Meong udah cocok. Sarah Meong apa paling cocok Sarah Meong emang kan. Aduh lah ngeri kali muka gua begini ya. Apa cantik kak? Enggak mau nggak mau bohong banget, nggak cantik kayak begitu gua, nggak mau. Ini asli nggak pakai. Kok main mata doang kan? Ini nih cuma gua nggak pakai lip pen, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini ya lebih warm gitu. Sebentar. Gue nyari ini. Di pantat baby. Hah? Padahal aslinya bopeng kan. Nggak bopeng juga lah. Bopeng tapi geradagan. Itu ai, bukan kakak. Ini deh. Wah, konsep keselamatan dalam Islam kadang-kadang mereka misleading sih. Keselamatan hanya melalui kok yang keluar keselamatan hanya melalui Yesus. Gimana sih ini? Kok stikernya ganti apa? Biar bagus di kekuatan aku. Oh ya, apa? Tadi apa? Keselamatan dalam Islam kan? To English please. Konsep apa? Islam selamat gitu ya. Itu aja lah. Islam selamat.
Islam selamat. Karena Islam sendiri artinya surrender, menyerahkan diri kepada Allah. Islam. Coba I will call my mom from here. Razid, what is the password? I forgot. 555 1 2 3. خلاص Sid. Tidak. English Club. Si Rasid nih kebanyakan first junior English. Banyak banget ini, tau nggak? Banyak banget. WA grupnya. يا راشد كيف الحال؟ اسال عنك. شلون امك طيبه؟ اخبارك طيبين؟ بشرني عنك، وش اخبارك؟ وش تسوي؟ Bang Zombie. Rasid. Rasido. Suaya Rasid. Ini Ami Abdallah kok. Kamu nggak ini? Dia tanggal Desember. Rasid, كيف حالكم إن شاء الله طيبين؟ وينك ما ترد على رسائل؟ Ami Abdallah. I already gave him a new Udah. Samin and Fahad, and then he told me that Oke. Blow your nose. maybe not to see it. Mama mau bilang sama Jidah. WhatsApp apaan sih? Gak bisa, lagi dipakai. Diam. Bentar ya, aku mau telepon ibuku dulu nih. Mana sih nomornya Jidah? Kok nggak ada semua sih di ini? Ini Jidah nih kayaknya. Bunda Dewi doanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Zombie. Belajar apa hari ini? Konsep keselamatan Belajar dalam Islam. Salam. Bentar ya. Aku Yang mau naik nggak Bang? Bang Zom. Gak bisa dek sambil nyangkul. Siap abangku. tap dong sampai 100.000. 30 kak dulu aja kak. Itu dari goceng. Oh, udah goceng sekarang. Zul siapa itu? Enggak. TP-nya begitu, bawa celurit, jangan. Ih. Pasti Jidah mana sih Jidah? Ya Allah ya Robbi. Nomor handphonenya ibu aku aja, ibu nih. Zul ngapain sih naik? Sebentar ya. Ini siapa yang dari Amerika? Nomornya Rasid ini Masya Allah. Tante Dana, Dokter Dana yang kemarin itu di Kanada. Ini dia. Ummu Adam Mau Adam ya.
Umi sama Umu bedanya apa? Umi ibuku. Umu ibu. Umu ibunya. Umu itu Umu Rashid, ibunya Rashid. Kalau Uma ibu. Tuh, dalam kaidah bahasa Arab, fathah, dhammah sama kasroh tuh beda. Hmm. Berarti Ummu Adam, ibunya Adam. Iya, Umu Rashid, ibunya Rashid. Oh, I see. Sid, nomornya Jidah yang mana sih, Sid? Ya Allah, Mama nih susah sekali ya kalau mau telepon Jidah ini, ya Allah ya. Masa mamanya juga nggak hafal nomor jidanya? Nomor ibuku banyak banget. Nenek-nenek satu itu juga, Masya Allah. Bentar dulu nih, telepon kakak gue aja lah. Bunda R sudah di rumah Jidah. Di rumah Jidah. Telepon Mai. Mana ada Umu Adam? Oh iya, nggak ada. Umu Adam. Bukan Ummu Nabi Adam lah. Iya, Oh. itu. Bang Daeng ngadi-ngadi. Udah Daeng pakai abang lagi. Memang banget sih. Assalamualaikum. Bon. Lagi ngaji ya? Ini Jumat. Kagak kan? Ini lo ngaji sama gue aja. Bon, gue tanya, konsep keselamatan dalam Islam itu apa? Ngapain kan ada lu? Gue ngetik Google. Katanya ya konsep keselamatan tuh punya Yesus. Orang Islam gak punya selawat. Orang Islam punya selamat. Buktinya di surat Al-Ahzab masih suruh baca selawat. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi gitu ya. Kenapa harus minta nabinya aja masih diselawatin? Coba jawabnya gimana lo? Rabbana atina fid dunya hasanah. Gimana? Jadi gimana? Kalau bahagia apa begitu kan jangan sembuh. Sebentar. Lu lagi ngapain sih ngitung duit? Gedein suaranya. Lagi ngitung duit ya, sibuk. Nomornya sih 12, cuma 5 antrian lagi masuk, berarti kan yang 8. Antrian di bank. Lagi mau ngambil duit 10 miliar. Coba bercanda tuh kayak gitu ya, bercanda tuh duit gitu. Jangan bercanda tuh bohong-bohong yang Pinjam dulu 100. Iya, pinjam dulu 100. Biar silaturahim terjaga. Karena di surat Al-Asri, kalau aku di surat Al-Asri itu kan Allah bersumpah demi waktu. Ya. Selamat di sini itu maksudnya para mereka itu bilangnya selamat itu adalah karena tujuan mereka itu hidup itu bukan ketemu Allah tapi ketemu surga atau neraka. Oke. Ketemu surga atau terhindar dari neraka kalau aku ya pandangan. Kalau kita harusnya punya niat, punya pemahaman itu bahwa saya hidup wa ilaihi turja'un. Oke. Untuk keselamatan itu kan keselamatan daripada azab. Azab itu apa? Azab itu makhluk ya, yang dimana si makhluk manusia itu berbuat tidak baik, yang dia lakukan sesuai dengan nafsu, keinginan, kesenangan dia, maka otomatis azab juga menyertai dia. Nah, sebagian besar orang yang tidak memakai imannya, takwanya, ya pakai nafsu itu dalam berjalan hidup. Maka Allah bersumpah, Wal asri, sanalah fi khusrin. Oke. Iya, demi masa yang kamu lakukan hidup di dunia itu ya tadinya kesenangan, kepentingan diri, keinginan diri. Maka kamu tuh kalau mementingkan itu ya nggak selamat dari apa yang tujuan Allah menciptakan kamu gitu. Oke. Siap. Terima kasih Ustazah Uswatun Hasanah. Assalamualaikum. Jangan lupa duitnya ya. Jangan lupa amplop buat saya ya.
Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Jadi gini guys katanya. Namanya teladan yang baik. Apa? Suatu hasanah kan teladan yang baik. Iya. Iya. Semua nama kakakku, nama adekku tuh nama-nama yang bagus, kecuali nama gue yang gak bagus. Namanya kebarat-baratan. Jadi gini katanya. Assalamualaikum ukhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini. Konsep keselamatan. Nah, selamat yang seperti apa? Jadi, kalau kita kembali ke dalam surat Al-Asr wal asri, kan Allah bersumpah demi waktu. Manusia tuh merugi, ya kan? Kita skip dulu pemahaman mereka. Manusia itu merugi kecuali yang berbuat amal baik dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Kan itu wal asri innal insana lafi khusrin. Inna sungguh insana, innal insana sungguh manusia. Manusia itu siapa? Mau dia kafir, mau dia muslim, mukmin, mutakin semua. Innal insana lafi khusrin, dalam kerugian. Khusrin, kerugian. Illa, kecuali alladzina, yang orang-orang yang illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman akan wa ilaihi turja'un, yang akan kembali kepada Allah, selamat bertemu dengan Allah. Kan ada orang yang tujuannya nanti surga atau neraka, ya kan? Illalladzina amanu wa amilus solihat, dan berbuat kebaikan, wa amilus solihat, kebaikan-kebaikan, jamak. Wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, yang selalu berbuat kebaikan, ya, berbuat kebaikan, kemudian saling mengingatkan, watawassaw bil haq, tentang kebenaran, saling mengingatkan dalam kebaikan, hak, kebenaran, watawassaw bis sabr, dan bersabar, gitu loh. Bersabar apa? Kalau kita bersabar dalam kekurangan, itu gampang. Yang sabar tuh apa? Yang susah tuh apa? Bersabar dalam ketaatan. Susah nggak sabar dalam taat? Kayak kita menjaga, kayak kita nih menjaga yang wajib-wajib, ya kan? Kita berusaha taat kepada Allah. Kan sabarnya tuh, sabar dalam ketaatan itu menurut, it's my based on my experience ya. Kayaknya malas gitu, susah. Tapi kalau bersabar dalam kesusahan, itu orang-orang yang bertahan, nggak ada duit, apa tuh masih lebih gampang dibandingkan kita sabar dalam ketaatan. Biasa bangun jam 3 gitu ya, tiba-tiba karena baru tidur di jam 12, aduh ya Allah, sabar dalam sakit yang susah, Mam. Masa? Sabar dalam sakit itu mudah lah, karena kita udah sakit, mau gimana lagi kalau nggak sabar? Tapi kalau kita dalam keadaan bahagia, kita dalam keadaan kecukupan, terus kita harus tetap bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, itu yang susah. In my humble opinion gitu, karena biasanya orang yang dikasih nikmat itu cenderung lupa. Fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu rabbi ahanan. Itu ayat keduanya. Fa amal insanu idza mabtalahu faqadara rabbi akraman, yang pertama. Wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Jadi kalau mereka dikasih nikmat, mereka Allah sedang memuliakan aku. Tapi pada saat Allah membatasi rizkinya, mereka mengatakan, oh kita sedang diuji nih, Allah sedang menguji kita gitu. Kayak begitu kan, ada orang-orang surat Al-Fajr itu kayak gitu. Nah, konsep keselamatan dalam Islam, kalau mereka mengatakan keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus, jadi gue salah nggak ngomong kayak gitu? Karena penyaliban itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Oh, jadi ada nggak konsep taubat dalam mereka? Kalau kita di surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzi asrafu ya, yang katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Mana lagi mushaf gue? Coba Az-Zumar 53. Jadi mam ngadi-ngadi udah. Kan itu apa, dia manggil madam. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim
la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Jadi kita harus pahami dulu konsep kenabian ya. Nabi Isa itu menurut kami adalah hanya seorang nabi, seorang utusan. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Itu kan di surat Maryam ayat 30. Wa ja'alani nabiyya gitu loh. Terus apa? Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Terus habis itu apa lagi ndah? Lupa gue. Jadi kalau mereka menyamakan, kalau kita Nabi Isa bisa menyelamatkan, kalau Rasulullah kenapa masih dimintain sholawat loh? Gimana sih perintah Allah sama innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi gitu loh. Memuliakan Rasulullah. Jadi kita perintah dari Allah dan Rasulullah aja bersolawat. Kita yang umatnya bersolawat. Yang memberi keselamatan Allah, yang menjamin keselamatan Allah gitu. Kan bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dari beberapa zikir kita mintanya sama Allah, bukan kepada utusan, bukan. Rasulullah itu menyampaikan risalah, menyampaikan pesan supaya kita selamat. Itu kan? Jadi balik lagi, kalau kita punya banyak dosa, kita punya banyak semuanya kan, Allah nih yang jamin. Surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, jadi Allah bilang, Rasulullah, ya Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzolimi dirinya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi hanya Allah yang maha mengampuni dan maha sayang. Bukan Rasulullah. Rasulullah punya kasih sayang yang sangat luar biasa buat umatnya. Pada saat di Yaumul Hisab belum dibuka pintu surga, itu juga tuh yang kemarin dibilangin hadis qudsi, anak Adam datang, Adam, kan kita semua ini nih dosa karena engkau. Doa dong, minta dong sama Allah. Enggak, bukan aku yang punya syafaat. Rasulullah apa? Sujud. Ya Muhammad bangun. Rasulullah minta supaya Allah mengampuni umatnya. Sampai Allah bilang, udah Muhammad bangun. Aku bukakan pintu surga, siapa yang masuk duluan? Umat Muhammad dulu. Selesai. Di situ. Tuh, apa? Itu konsep apa? Gua tanya. Konsep apa kalau kayak begitu modelnya? Kenapa kacamata gua itu? Berembun. Bukan Kakak sweat. Iya, gue sweating ya. Itu apa namanya? Mana lagi itu? Nggak boleh mengelap kaca dengan baju. Mengelap ini dengan baju. Iya. Ada si Edis. Kayak abang kalau nggak pakai kacamata. Abang ABG tete. ABG tampang tua. Ya, jadi apa namanya? Nah, ini contoh-contoh kaum yang selamat nih. Tiba-tiba masuk, nggak pakai salam, nggak pakai apa, biarin aja. Nggak pakai salam, nggak pakai apa, langsung ngomong kayak gini. Jepret. Jadi, kelakuan dia, kita bisa melihat dari perkataan, dari perbuatan, dari typing. Inilah ajaran yang diajarkan oleh kaum sebelah. Coba lihat pemirsa. Nah, lihat nih, masih ada di sini nggak? Masih ada di sini nggak? Dia. Padahal dia pengen banget kan di notice gue, pengen banget ngobrol sama gue, tapi I don't care gitu loh, because I don't want to talk with someone like him. He's in America now. I don't want to even mention his name. Najis Mugolazo. Yes, najis mugolado itu yang harus dibasuh dengan 7 kali pasir. Saking apanya? Saking dia nempel dan takut masuk. Mugolado apa Mugolazo? Mugolado. Jadi harus pakai pasir digosok-gosok. Kenapa dia kayak gitu? Karena saking najisnya, saking jangan sampai dia absorbing ke masuk ke dalam aliran darah. Nah, mereka dimakan sama mereka. Jadi gimana kalau dalam aliran darahnya masuk barang-barang haram, masuk barang-barang ini? Almarhumah Profesor Dr. Marisa Haque sebelum meninggal, beliau berbicara bahwa DNA-nya babi hampir sama dengan DNA manusia. Gitu kan? Tapi kenapa Allah mengharamkannya gitu ya?
Terus tiba-tiba ada seorang ateis atau profesor apalah nggak tahu, dia mengatakan sejak kapan DNA dipengaruhi oleh makanan gitu. Genetik gitu ya. Tapi bukankah makanan itu berpengaruh ke dalam tubuh kita gitu? Orang kalau terbiasa makan makanan sehat gitu, orang kalau terbiasa makan makanan yang bergizi, maka dia juga biasa minum jamu, maka dia akan tampilannya juga kan beda, appear nggak sih? Lihat nggak sih? Coba kalau kita makan mecin tiap hari, berpengaruh nggak terhadap cara kita berpikir, bentuk kulit, kulitnya kayak gimana gitu loh? Berpengaruh nggak? Pasti itu udah jelas banget kayak gitu. Nah kan, kembali lagi, sesungguhnya si Edis nih ya, gue nyebut namanya jadinya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dimintai pertanggungjawabannya. Nah dia typing di sini nih kan, dia typing di sini. Itu ajaran kasih sayang. Pasti Islam selamat karena Islam agama benar, betul. Thank you. Jadi itu dia itu contoh ajaran. Gue yakin dia ngintip. Contoh ajaran kasih sayang. Tiba-tiba masuk, nggak pakai salam, langsung bilang kayak gitu. Bisa dipin nggak sih, Dah? Bisa ya ini ya? Enggak. Kita pin aja. Hah, kenapa? Kenapa bisa dipin komennya? Sok deh. Bisa. Nggak bisa. Kalau kakak live sendiri bisa. Oh gitu. Oh gitu, nggak bisa. Kalau multi guest nggak bisa. SS aja. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ya, jadi kalau kita kembalinya kepada Allah, meyakini wa ilaihi turja'un. Kalimat istirja itu apa sih? Istirja itu kembali ya. Kalimat istirja itu apa sih? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ada yang masih salah ngomong innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Salah. Inna lillahi. Sesungguhnya kita ini dari Allah. Wa inna ilaihi, dan hanya kepadanya kembali, wa ilaihi turja'un. Kamu akan kembali gitu. Jadi kembalinya tuh kepada Allah gitu ya. Kita belongs to Allah, kita punya Allah gitu. Kalau innalillahi wa inna lillahi apa artinya? Kita dari Allah dan dari Allah. Dan dari Allah kembali, gimana sih? Inna lillahi gitu ya. Kita dari Allah. Kan beda itulah ya bahasa Arab kayak tadi umma. Alif, hamzah, mim, fathah. Umma, ibu. Ummu, ibunya. Umi pakai kasroh dengan ada huruf ya, ibuku gitu loh. Jadi kalau ummu itu kunyah, ibunya siapa? Ummu Rashid, oh ibunya Rashid gitu. Ummu Adam, oh ibunya Adam, temenku. Terus Ummu Sofia gitu, oh ibunya Sofia. Biasa orang Arab itu juga begitu, Abu siapa? Abu Rashid, oh bapaknya Rashid gitu, ibunya Rashid. Jadi Rashid bin siapa? Kan nasab, itulah pentingnya nasab itu ya. Aku nggak tahu nih keterikatan nasab dengan DNA, tapi bin siapa nih? Rashid bin Mubarak bin Rashid bin Saleh bin Ali bin Suhaim bin siapa sampai bin Talib. Selesai di situ. Email masuk, Kak. Masya Allah, congratulations. Ya udah diisi aja dulu. Ya, siap. Jumat berkah. Baca salawat yang banyak ya. Baca salawat. Perintahnya jelas di surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat berapa sih? 59 ya? Perintah salawat tuh Al-Ahzab 59 kalau nggak salah. Ya ayuhan nabiyuk. Oh enggak, ini tentang hijab. Ya ayuhan nabiyuk li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Itu tentang hijab 59. Berarti 56 kayaknya. 56 apa? Kalau 32 nggak boleh menye-menye. Oh ya 56, sorry. Sama-sama. Oh ya Bang, satu lagi nih Daeng. Sebelum ini pagi-pagi korma, kunyit. Lisa, assalamualaikum. Jadi itu untuk penyakit GERD kayak begitu ya, banyak hangat. Terus lemon. Kalau yang tapi jahe hati-hati ya, karena jahe itu biasanya kalau terlalu panas, kalau nggak dicampur sama kunyit, itu nantinya jadi mual. Jadi jahenya sedikit aja dulu, kunyitnya agak banyak, tapi pakai madu, nggak bisa pakai gula, nggak bisa. Gula itu sifatnya asam, gitu ya. Oke, balik lagi ke konsep keselamatan.
surat Al-Ahzab ayat 56. Iya, semua tumbuh subur dekat rumah. Nah, itu dia rimpang. Kita ini kan manusia terbuat dari tanah, ya kan? Kembali ke tanah gitu. Jadi harus pakai obat-obatan yang gitu. Ini ada Indah apoteker. Indah ini kan apoteker. Oke, surat Al-Ahzab 56. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah ini NU online nih, NU online. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah aku keringetan. Gue udah 2 hari sakit, bukan sakit ya, imunitasnya menurun karena itu kebanyakan makan. Aku kalau kebanyakan makan pasti sakit. Itu udah apa ya? Udah, karena badan, kata Imam Syafi'i aja, kalau banyak makan badan jadi berat, susah untuk bangun. Itu bener, malas untuk beribadah itu bener banget. I really feel it gitu ya. Allah menurunkan ketentuan tentang etika ya. Tentang etika bagi umat Islam, ketika berinteraksi dengan istri-istri untuk menjaga kehormatan dan keagungan pribadi Rasulullah. Thank you. Di antara bukti keagungan beliau ialah bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya kan? Solawat dari Allah berarti memberi rahmat. Allah memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya kepada Nabi, dan dari malaikat berarti memohon ampunan, memohonkan ampunan. Karena itu, wahai orang-orang yang beriman, ya, bersolawatlah untuk kamu, untuk Nabi, seperti dengan berkata, Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga Allah melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada Nabi Muhammad. Dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya, dengan mengucapkan perkataan seperti, Assalamu alayka ya ayyuhan Nabi. Assalamu alayka ya ayyuhan Nabi. Seolah-olah Rasulullah berada di depan kita gitu. Assalamu alayka ya ayyuhan Nabi gitu ya. Semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai Nabi gitu. Nah, terus kalau mereka bilang, kalau gitu kenapa? Kok nabinya belum selamat? Dari mana sih statement kayak gitu? Memahami ini aja nggak bisa gitu. Memahami kalimat sederhana ini dia nggak bisa. Akhirnya nanti kita jatuh dalam perdebatan dan hujatan yang nggak akan habis. Aku kalau nggak pakai kacamata nggak bisa lihat. Terus kalau pakai kacamata keringetan, sengaja nggak pakai aircon. Nah, ini baru bisa lihat. Gitu. Lalu mereka bilang, nabinya aja belum selamat gitu. Kalau yang ngasih selamat itu Allah, bukan nabi. Rasulullah tuh cuma ngasih jalan, petunjuk, risalah. Sesungguhnya aku adalah, ada di surat apa tuh ya? Surat apa itu? Yang aku hanyalah utusan. Aku tuh sama kayak kalian gitu. Surat apa itu ya? Surat apa itu? Muhammadur Rasulullah gitu yang sebentar. Ali Imran 81. Bentar. Aduh, kok aku pusing ya? Nih, surat Ali Imran ayat 81. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Jadi ini Allah di antara para nabi.
mengakui kenabian Rasulullah. Allah kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Ayat ini memuat berbagai ketetapan umum yang jelas dan pasti menurut ahlu kitab tentang kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kenyataannya mereka justru mencari banyak alasan untuk mengingkarinya, gitu. Seperti itu. Aduh, ini banget. Berkeringat. Indah, are you there? Ngelag ya? Ngelag gak? Enggak nge-lag. Kita enggak ngelag. Udah ngisi email? Belum, lagi nyari berkas. Ih, udahlah. Udah apa? Lanjut kakak. Oh ini nih. Enggak udah. Persiapan bulan Ramadan. Kita sekarang udah di bulan Sya'ban. Ramadan tinggal berapa? 25 hari lagi. Kan tanggal 14 Syaban. Hah? Tanggal 14 itu nisfu Syaban. Oh. Berarti tinggal 20 hari lagi. Masya Allah, tinggal 21 hari lagi loh. Bener-bener ya. Gue udah yang umurnya udah mau 40 tahun. Perbanyak doa surat Al-Ahqaf. Ayat berapa ya? Yang itu loh. Yang itu loh. Surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf ayat 46. Ini dibukain semua lagi. Bentar. Memasuki usia 40, baca doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'malan sholihan wa aslih li min dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu dia. Itu surat Ahqaf ayat, iya kan? Ayat berapa? Ayat 15. Selalu salah deh. Lupa mulu. Jadi asalnya hatta idza balagha asyaddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'malan sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Putra Deli, kamu kan Kristen, jadi konsep keselamatan kamu sama aku kan beda. Jadi kamu yakini aja konsep keselamatanmu itu seperti apa, ya kan? Konsep keselamatanmu itu kan meyakini bahwa Yesus adalah the Savior. Kalau we believe that Jesus is the Son of Mary, not the Son of God, kita meyakini bahwa Nabi Isa itu bukanlah Tuhan. Dia hanya utusan Allah. Wa ja'alani mubarakan aina kuntu wa aslih. Mr. Rizwan, itu ada Indah udah sigat the email, then she has to fill the requirement. She has to fill the requirement from the international company that apa namanya? Interview her yesterday. Tadi temanya English please, terus ganti jadi Islam selamat. Ini gimana sih?
hope ya, hope for the best ya. Nah, Thank you, invite Kakak. to- English loh, in English. We switch. In English ya, in English. No, the international company just sent alah Putra Deli, lu gaya pakai bahasa Inggris. Iya, gue pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab. Terus kenapa? Lu bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, nggak usah ngemeng. Nabi Adam tuh diajarkan semua bahasa ya, sebelum turunkan Nabi Adam tuh diajarkan. Nah ini dia nih, udah, gue dapet applicant registration. Oke, nice Feb. Ciela manggilnya Feb. Oh my god, since when? Manggil Feb. Manggil Febri, yang manggil Febri tuh cuma ayang-ayangnya doang, ayangnya Indah. The closest man will call her Feb. Kalau the closest ini okay. هل تتكلم باللغة العربية ولا لا? Because your name is Feb and you are accepted on Feb. Oh iya, Masya Allah. But actually she was born on January. She was born in January, but Febriani. I was confused in the beginning. Okay, so you were born in February or January? But she told me that she was born on January. So we can call her Indah Febriani. We can call her Yani. Later Feb becomes Beb. Beb. Oh my god. Gitu ya ternyata ya kamu ya Rizwan. Lu bilang manggil gua Beb juga, manggil dia Beb juga. Bebek lo manggil dia. Hah? Not for me. Oh ya. Oh dia pause tuh. Udahlah, where have you been? Well, let's come up. Indah invite you, send you the invitation. Why didn't you come up? Rasid. راسي تعال حبيبي في حمار هنا واحد حمار هنا هو يكتب تكلم باللغة العربية حمار you are not for me as well, you are for him. Oh yeah, you too, you are not for me as well, you are for her, right? Am I correct? What I'm saying, am I correct? You are not for me as well, you are for her. Yups, nah kan udah ngaku dia. Ngomong lah dari kemarin, you supposed to admit it since yesterday. Well, you always push me in the corner. Ya kan? I think Indah is receiving a phone call. Masih itu Kak, ngisi aplikan. You use the same device? Okay. Yes, she is. Who? Who is she? Tuh ada Bang Zombie tuh. Halo Bang Zombie, good morning. Bang Zombie, موجود واحد حمار هنا. Okay, هو يتكلم هو يحتاج ويبغى أنا أتكلم باللغة العربية. اسمه هذا هو حمار اسمه Putra Deli 8. Putra Deli join. هذا حمار موجود هنا. واحد حمار موجود هنا. Iya, hama. Himar, laisa hama, himar. I do believe Feb you will be accepted. Masya Allah. Ini udah 90%. This is
This is hypnotized from Mr. Rizwan that 90% that you will be accepted. Oh my God. To Feb, read what he's typing. What Iwan Man is typing. Iwan Mani said, you will be accepted. 90%, yay. I am magnet, I am beautiful, I am pretty, I am attracted, a lot of money. I am magnet, the money will come. You have to visual eating and working in your new room. Yeah. No. Not only visualize eating and working. No. You have to visualize you have how much money in your bank account. $12,000 gitu. For example, $12,000.